Silvia Romano, sosok ini menyita perhatian publik dalam penampilan pertamanya pasca dibebaskan dari tawanan kelompok bersenjata di Somalia. Silvia adalah seorang pekerja sosial asal Italia yang diculik pada November 2018 oleh orang-orang bersenjata yang terkait dengan kelompok bersenjata Somalia Al-Shabaab di timur laut Kenya. Pada saat diculik, Silvia tengah menjadi sukarelawan untuk sebuah LSM Italia di panti asuhan. Pada bulan Mei tersiar kabar bahwa dia berhasil dibebaskan setelah 18 bulan diculik. Ini merupakan kabar baik yang disambut gembira oleh Italia di tengah pandemi COVID-19. Namun, kegembiraan itu amat sangat singkat. Ketika Silvia turun dari pesawat pemerintah Italia yang menjemputnya, wanita itu muncul ke publik untuk pertama kali sejak penculikannya. Yang mengejutkan, dia tampil mengenakan jilbab hijau yang lebar. Sambutan untuknya di Italia, tak hanya berubah jadi buruk tapi memicu resiko berbahaya. Konversi Silvia ke Islam membuka pintu penghinaan di media sosial. Dia juga menghadapi ancaman teror. Media sayap kanan dan politisi tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat dalam mengkritik dan menyebarkan kebencian terhadap Silvia. Namun tidak semua ambil bagian dalam kebencian itu. Banyak orang, termasuk kaum liberal dan sayap kiri, mengutuk kebencian tersebut dan merayakan kepulangannya ke rumah. Surat kabar Vatikan El Osservatore Romano mendesak orang Italia untuk lebih berbelas kasih. Mengomentari pembebasannya setelah penculikan 535 hari, surat kabar itu mengatakan bahwa alih-alih kegembiraan, pembebasannya menghasilkan pengadilan ribuan hakim, hampir semuanya beroperasi di media sosial, mengeluarkan hukuman yang disebut sebagai daftar horor. Di samping kontroversi yang terjadi, Silvia yang memiliki nama baru Aisyah, menerima pesan dukungan yang luar biasa dari saudara-saudara muslim barunya di Italia. Awalnya dia mengira dia mungkin harus menghabiskan Ramadan sendirian. Namun, dia menerima hadiah dan surat yang tak terhitung jumlahnya. Lalu C mempublikasikan video muslim dari seluruh negeri yang menyambutnya dengan pesan yang menghangatkan hati. Silvia tidak berbicara dengan organisasi media manapun selama kekacauan terkait dirinya berlangsung. Namun, dia kemudian memberikan wawancara kepada Laluce tentang apa yang membuatnya memeluk Islam. Apa pendapat Anda tentang agama sebelum penculikan? Sebelum penculikan, saya sama sekali tidak peduli pada Tuhan. Saya bisa menyebut diri saya bukan orang percaya. Beberapa kali, ketika saya mendengar tentang salah satu dari tragedi yang tak terhitung jumlahnya yang melanda dunia, saya berkata kepada ibu saya, jika ada Tuhan, kejahatan ini tidak akan ada. Saya pikir Tuhan tidak ada. Jika tidak, Dia tidak akan membiarkan semua kesedihan ini. Namun, saya jarang memikirkan masalah ini. Sebagian besar waktu, saya tidak peduli. Saya menjalani hidup saya mengikuti keinginan saya, impian saya, dan kesenangan saya. Anda tumbuh di lingkungan multietnis. Bagaimana sikap keluarga Anda dalam situasi ini? Orang tua saya selalu berpikiran terbuka, toleran, mereka tidak pernah mendiskriminasi. Saya punya teman dari latar belakang yang berbeda. Orang tua saya mengajari saya untuk menghargai perbedaan. Saya juga sering bepergian dengan ibu saya. Setiap musim panas, kami mengunjungi negara yang berbeda, Maroko, Republik Dominika, Mesir, Tanjung Verde, hanya untuk beberapa nama. Apakah Anda memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan Muslim ketika tumbuh dewasa? Ya,
Tapi sayangnya ide saya tentang Islam tidak jauh berbeda dari yang dimiliki orang ketika mereka tidak tahu apa-apa tentangnya. Ketika saya melihat seorang wanita bercadar di Via Padova, saya memiliki prasangka umum bahwa dia ditindas. Jilbab mewakili penindasan perempuan bagi saya. Apakah ada Muslim di Cakama, desa di Kenya tempat Anda menjadi sukarelawan? Ya, ada masjid dan ada Muslim. Seorang teman dekat saya adalah seorang Muslim, tetapi itu tidak mendorong saya untuk lebih dekat dengan agama. Saya melihatnya mengenakan tunik pada hari Jumat, dan saya tahu orang-orang akan pergi ke masjid, tapi itu saja. Saya juga melihat gadis-gadis kecil mengenakan kerudung pada hari Jumat, tetapi saya tidak terlalu tertarik dengan topik tersebut. Kapan Anda mulai mendekati Tuhan? Ketika saya diculik, pada awal perjalanan kami, saya mulai berpikir, saya datang untuk menjadi sukarelawan, saya melakukan sesuatu yang baik, mengapa ini terjadi pada saya? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Apakah kebetulan bahwa saya yang diambil? Mengapa tidak gadis lain? Apakah seseorang memutuskannya? Saya percaya bahwa pertanyaan pertama ini secara tidak sadar membawa saya lebih dekat kepada Tuhan. Kemudian, perjalanan spiritual saya dimulai. Selama perjalanan itu, semakin saya bertanya-tanya apakah itu kebetulan atau takdir, semakin saya berjuang. Saya tidak punya jawaban, tapi saya perlu menemukannya. Saya memahami bahwa ada sesuatu yang kuat yang belum dapat saya identifikasi. Saya mengerti bahwa ada rencana yang dirancang oleh seseorang di atas sana. Di penjara, saya mulai berpikir, mungkin Tuhan sedang menghukum saya. Dia menghukum saya atas dosa-dosa saya, karena saya tidak percaya kepadanya. Karena saya terlalu jauh darinya. Saya mencapai tonggak sejarah lain pada Januari berikutnya. Saya pernah dipenjara di Somalia, saat itu malam dan saya sedang tidur, ketika saya mendengar untuk pertama kalinya serangan udara drone. Saya terkejut. Saya merasa saya akan mati. Kemudian, saya mulai berdoa kepada Tuhan, meminta Dia untuk menyelamatkan saya karena saya ingin melihat keluarga saya lagi. Saya meminta kesempatan lain kepadanya, saya takut mati. Itu adalah pertama kalinya saya berpaling kepadanya. Para penculik itu meyakinkan saya kalau saya tak akan dibunuh dan memang begitu faktanya, kata Silvia pada kantor berita Italia, ANSA. Terkait dengan keputusan menjadi mualaf, Silvia dengan tegas mengatakan, itu adalah pilihannya tanpa paksaan. Keinginan itu datang spontan. Para penculik itu memberi saya Al-Quran dan mengajarkan saya bahasa Arab. Jujur, saya berterima kasih atas apa yang penculik itu lakukan pada saya, katanya. Silvia menambahkan, para penculik itu pun menjelaskan alasan dan budaya mereka. Proses menjadi mualaf yang dialami Silvia terbilang lambat dalam beberapa bulan terakhir. Tidak ada pernikahan atau hubungan lain, hanya rasa hormat, tambahnya. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Italia Marina Serni membenarkan telah menjalin kerjasama dengan Turki untuk melakukan operasi penyelamatan Silvia. Telah ada kerjasama dengan Dinas Intelijen Turki untuk menemukan Silvia dan mengambil tindakan pada waktu yang tepat, katanya pada TV La 7.